berani untuk menunjukkannya kepada siapapun, peluang itu akan terus ada. Gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan kelima. Saat down, apa yang Uwa ingat untuk buat Uwa semangat lagi? Dan motivasi apa yang membuat Nashwa kembali tidak down lagi? Kalau misalnya aku ingat itu, pastinya aku tuh pasti ingat, aku tuh udah ngorbanin apa aja, aku udah ngelewatin apa aja yang udah aku perjuangin gitu sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya down itu pasti banyak ya ups and downs-nya. Jadi tiap aku ngedown aku ingat ternyata aku udah ngelewatin ini loh, aku udah ngelewatin banyak banget gitu. Masa iya mau nyerah, masa iya mau down terus kayak gitu sih. Dan kalau misalnya motivasinya, aku selalu ingat kata-kata life is tough but so are you. Jadi hidup itu berat tapi kamu juga kuat dan you are strong enough to face it all. Jadi seberat apapun itu kita pasti nggak mungkin jadi ujian yang kita hadapin nggak mungkin lebih berat, nggak mungkin di luar batas kemampuan kita. Dan itu selalu aku percaya, dan apapun yang aku lewatin, misal aku kayak ngerasa berat banget ya, kok kayaknya nggak akan sanggup ya, terus juga misalnya aku mau ngelakuin sesuatu terus kayak pas udah mau ngelakuin tuh H-5 itu aku kepikiran, aduh kayaknya aku nggak bisa, tapi akhirnya tetap dilewatin, akhirnya tetap dijalanin, dan setelah aku ngelewatin tuh kayak, wah ternyata bisa, ternyata lewat juga, ternyata ketakutan itu udah hilang dan bisa teratasi gitu. Jadi sebenarnya jangan overthinking. Ingat aja apa yang udah diperjuangin dan bakal terus maju. Keep going apapun yang terjadi. Oke. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Gimana tanggapan Kak Nashwa tentang anak-anak di daerah terpencil yang memiliki potensi serta ingin berkarya namun terbatas dalam hal fasilitas, biaya, dan sebagainya? Tafadhol Nashwa. Aku dulu juga mulainya dari apa yang aku punya. Aku juga dulu mulai misal mau konten, nggak harus punya kamera yang keren banget, nggak harus punya mic yang supaya kualitas suaranya bisa kayak youtuber, nggak harus. Jadi bisa dimulai dari mana aja, bisa dimulai dari apa yang kita punya. Kita punya handphone, itu kita punya handphone plus lighting, pakai semaksimal mungkin. Jadi intinya jangan pernah ngeluh sama keadaan dan mulai dari apa yang kita punya. Intinya mulai aja, apapun itu harus dimulai dari apa yang udah kita punya dan harus yakin sama diri sendiri gitu. Dan sebenarnya menurut aku entah dia tinggalnya di daerah atau dia tinggalnya di kota manapun, nggak ngaruh sama sekali kalau misalnya dia mau berkarya, mau dia tinggal dimanapun, karya itu bisa dia miliki tanpa harus mandang background dia apa. Karena menurut aku kalau misalnya harus ada standar, kalau misalkan mau berkarya itu harus di sini, harus punya ini, harus jaringan, misalnya jaringan harus bagus buat ngupload konten ini, itu enggak sama sekali ya, apalagi di sekarang jaringan internet udah kencang banget di mana-mana. Terus juga kalau misalnya harus nunggu loading, nunggu aja nggak akan lebih dari 1 hari kan. Terus intinya mulai aja di apapun keadaan kita, jangan terbatas sama apapun, karena kalau misalnya kita nunggu nggak akan mulai. Mendingan kita mulai, jadi kita tahu apa yang bakal kita lewatin daripada kita berhenti dan kita nggak dapat apa-apa. Oke. Oh ya. Ini rupanya ada bundanya Nashwa. Selamat datang Bunda. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, mamanya di sini sebenarnya. Assalamualaikum Nashwa. Halo Mama. Oke. Waalaikumsalam Mama. Lanjutkan. Kita lanjut. Ke pertanyaan selanjutnya.
Apa tuh yang selanjutnya? Pertanyaan ke-7. Bagaimana cara Naswa mengoptimalkan bakat atau potensi diri yang dimiliki agar dapat menghasilkan sebuah karya yang memuaskan, serta potensi apa yang berpulang di masa depan menurut Naswa? Silakan. Jadi kalau menghasilkan sebuah karya yang memuaskan, itu menurut aku tergantung usahanya. Kalau mama selalu bilang, ngelakuin semuanya itu harus penuh hati. Jadi apapun yang aku lakuin itu nggak boleh kayak setengah-setengah gitu. Kalau misalnya udah fix ngelakuin ini harus penuh hati dan harus usaha semaksimal mungkin. Jadi nggak ada lagi yang namanya sepele atau gimana-gimana gitu. Dan juga kalau misalnya pokoknya semakin gede usaha kita maka hasilnya akan semakin memuaskan. Aku percaya itu. Jadi sering latihan aja, sering latihan, sering digali lagi potensinya kayak yang tadi aku bilang. Terus nggak boleh sepele dan harus disiplin sama semua hal. Terus juga kalau misalnya tadi yang pertanyaannya potensi apa yang berpeluang di masa depan, menurut aku semua potensi berpeluang gede menurut aku, asal dia usaha dengan sungguh-sungguh, asal dia mempunyai niat untuk menggapai si peluang itu. Jadi peluang itu akan selalu ada untuk potensi apapun gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-8. Bagaimana Anda Indonesia dapat maju dengan di era modern ini dengan adanya teknologi dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dan produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut dan juga bagaimana cara agar anak bangsa Indonesia bisa berkarya di luar negeri maupun di dalam negeri. Tafadhol Nashwa. Oke, jadi kalau menurut aku bagaimana anak Indonesia dapat maju? Cara tergampang yang bisa kita lakuin adalah berkarya. Jadi kita mulai dari berkarya. Sebenarnya kalau misalnya caranya menyikapi ada banyak banget barang-barang modern yang masuk dari luar negeri ke Indonesia, itu kita cukup mencintai produk lokal sih. Kayak sekarang kan banyak ada local pride yang mulai dari sepatu, tas bagus-bagus banget sekarang punya Indonesia, malah aku lebih sering pakai punya Indonesia, kayak sepatu juga aku pakai lokal. Itu sih sebenarnya kalau mencintai produk menyikapi hal atas masuknya pengaruh-pengaruh dari luar atau produk dari luar negeri ke Indonesia. Dan bagaimana kalau misalnya anak Indonesia mau berkarya ke luar negeri maupun di dalam negeri. Kalau misalnya berkarya ke luar negeri, menurut aku bisa, siapapun bisa, asal itu rezeki dia. Jadi menurut aku kayak banyak ya contoh, kayak kemarin itu ada lomba singing competition, tapi yang ada itu game PUBG, terus diundang ke Jerman apa Italia aku lupa, terus jadinya dia bisa nampilin nyanyi dia di luar negeri dan diundang sama Alan Walker juga. Itu kemarin yang diundang juga ada temen Nashwa ke sana. Itu banyak banget di seluruh dunia ikutan kompetisi itu aku lihatnya. Terus juga aku juga kemarin baru aja dapat kesempatan buat bisa memperkenalkan Indonesia dan memperkenalkan New Zealand ke Indonesia, ke New Zealand. Jadi aku dapat kesempatan buat bisa ke New Zealand. Aku kemarin sama mama juga. Jadi di sana aku tapi lebih ke pendidikan sih. Jadi aku sama juga sama Kak Kevin, ada influencer gitu. Dan itu juga salah satu pengalaman yang menurut aku bangga bisa memperkenalkan Indonesia ke New Zealand gitu sih. Jadi sebenarnya kalau berkarya di luar negeri itu bisa datang kesempatannya kapan aja. Jadi gitu deh, intinya dimulai dari karya aja, nanti juga pasti ada waktunya. Oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Menurut Nashwa, apakah kesuksesan yang sudah dicapai saat ini termasuk